flames in your eyes. You got wonder working power pouring out of your side. Check the tomb all the way through, the grave was empty inside. Ain't no other pull the greatest miracle of all time. You got power, demons cower when they hear your name call. You got power that still towers, make a lion look small. You got power to devour any counterfeit roar. Even your tongue is a sword, count up the score. You are the Lord. Holy. 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 All those funerals you ruined when you made. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Satu hati kita akan berdoa. Engkau Bapa yang baik. Dan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar malam hari ini setiap kami sungguh-sungguh datang di tempat ini dengan sikap hati yang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami. Kami taruh di mezbah ini Tuhan. Biar menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Irabasyakara. Kirarabasyakara labaralabara. Kirarabasyakara labaralabara. Syaralabalabara. Syabalabalabalabala. Kirarabasyakara lamanalabadalabadalabadalabadalabada. Kinarabasyana nalabayalam. Iyananalamayasa. Inaranalam. Syanaralabay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 
Yararama shararalama yaralaba 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 yaralaba. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as
Your glory fill this place. One thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Yang mengasihi Tuhan katakan, lebih dalam lagi ku rindu Engkau Tuhan. Oh, segalanya
mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan, ku mau mengenalmu, ku mau mengasihimu. Yesus, haleluya. Kami mengasihimu Tuhan, kami cinta Kau, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Haleluya. 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 Kirarabashakara lama ya lama. Kinarabatakara lama 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 haleluya. Mari masuk di dalam hadiratnya. Mari bawa pujianmu. Menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus. Haleluya. Menyembahmu. Narabashakara lamaya lamaya lamala. Naramashara lamaya 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 lamala. Narabashakata kararabarabarabarabara. Kinarabashakara labara. Thank you Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus,
Amin. Haleluya. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali, Yesus selamanya. Oh, tak akan hilang, oh, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Amin. Lagi katakan sekali, Yesus. Haleluya. Tak akan hilang, oh karena kasih-Nya. Oh amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan sekali, Yesus selamanya, Yesus. Oh karena kasih-Nya. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Oh karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, oh karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Kau selamanya, Yesus. Segala pujian hanya bagi Engkau, Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk semua tepuk tangan. Haleluya. Come on. Yeah. Oh, oh, oh. 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah
dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan kerahkan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan serahkan musuh. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Katakan kerahkan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan serahkan musuh-Mu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak semua. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya. Oh, Allah dahsyat di tempat. Lagi Allah bangkit, Allah bangkit. Soraklah, hey, amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Dia Allah yang kudus, yang percaya, katakan amin. Haleluya. Oh, sama-sama katakan. Bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan kasih setia. Kasih setiamu nyata bagiku.
sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Yang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari bersukacita karena Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Katakan sebab Allah, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Sama-sama. Aku diberkati, amin, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dalam malam hari ini saudara, di tengah tadi cuaca yang hujan, ya, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas cintanya bagi kita. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita gak mungkin bisa sampai hari ini saudara. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sediakan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Sama-sama katakan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku
bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Haleluya. Wah, kebaikan-Mu Tuhan, ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta. Ku bersyukur, mari bangkit berdiri sama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku percaya, ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta. Ku percaya Tuhan, ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Kami percaya. Haleluya. Ya Rama Mashkina, ya Rama, ya Rama, ya Rama Mashkina, ya Rama Moshe. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Ya Rama Mashkina, ya Rama, ya Rama, ya Rama Mashkina, ya Rama, ya Rama, ya Rama Mashkina. Haleluya. Ya Rama, ya Rama Mashkina. Oh, oh, oh. Ya Mama wahaya para haya Rama Mashkina. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, Kau teramat baik Tuhan. Ya Rama Mashkina, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Bapa, ya Rama Mashkina, ya Rama, ya Rama Mashkina. Oh. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik Yesus. Nama bahaya nama
percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin, amin. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Amin, amin, amin. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih lagi katakan, ada mujizat. Ya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Ajaib telah dikerjakannya. Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami mempercayakan waktu-Mu Tuhan. Kami mempercayakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga diizinkan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang mengurapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Kiranya apapun yang ditabur Tuhan, itu berasal dari Engkau. Itu memuliakan nama-Mu dan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarkan kami jadi tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi benih Tuhan. Sehingga benih-benih yang ditabur itu dapat bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hai, di dalam nama-Mu kami bisa berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum duduk boleh beri tepuk tangan untuk semua orang yang melayani pada malam hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita undang Pastor Daniel Yanor. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Berapa banyak saudara diberkati dengan tim pujian penyembahan kita malam hari ini, amin saudaraku. Meskipun hujan, dingin, mereka enggak melempem, tapi penuh dengan gairah ya. Saya berdoa juga kita semua, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan juga dengan rasa lapar dan haus. Oke. Multimedia mungkin bisa ditampilkan, follow through aja apa yang saya sampaikan. Agak sedikit banyak ini sebetulnya materinya, tapi saya berusaha untuk bisa cepat ya saudara ya. Ayub buka bersama dengan saya, Ayub pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ya saudara. Ayat 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah apa yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, setelah percakapan ini, kita tahu apa yang kemudian terjadi pada Ayub. Sebelumnya hidup Ayub fine-fine aja. Oke aja, everything is alright, dia bilang. Ya, tetapi kemudian pada satu tempo, diizinkan Tuhan. Ya, saya ingat ada lagu lama tuh, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Tunggu dulu saudara, itu kalau yang kita dapat berkat, itu yang kalau yang kita dapat itu sesuatu yang memang kita mimpikan dan harapkan. Tetapi kalau yang terjadi itu yang sebaliknya, sebab mulai dari ayat 4 sampai dengan ayatnya 14 sampai dengan ayat yang ke-19 dalam Ayub pasal 1. Setelah percakapan di atas ini tadi, maka kita melihat bagaimana Ayub mengalami sesuatu yang kita semua tidak ingin itu terjadi pada kita. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya. Persis seperti yang iblis bilang, pasti aja Tuhan dia takut akan engkau. Pasti aja dia menyembah engkau, pasti aja dia muji, rajin ke gereja, ikut semua doa. Doa malam, doa pagi, doa siang, doa berantai, rantai besi, rantai plastik. Semua dia ikut Tuhan. Kenapa? Tuhan berkati sih. Coba cabut berkatmu itu dari dalam kehidupannya. Nanti kita lihat modelnya kayak apa. Judul khotbah saya ini sebenarnya kasusnya Job's Case. Kasusnya Ayub. Beberapa minggu yang lalu saya ada dalam pembacaan kitab Ayub. Ya. Dan saya merenungkan itu. Jujur aja ketika saya membaca apa yang terjadi pada Ayub, keringat dingin saudara. Kalau itu terjadi pada kita kayak apa ya? Nah tapi mungkin saudara, ada saudara yang datang malam hari ini, tidak separah Ayub ya. Tapi saudara lagi ngalami sebuah pergumulan atau sebut penderitaan, suffering. Ada satu buku bagus saudara, saya pernah baca itu, dikatakan Jesus follow the step of suffering. Jadi ketika kita dalam penderitaan, Tuhan itu tidak meninggalkan kita, saudara. Dan itu malam hari ini izinkan, ini memang khotbah tidak terlalu populer, saudara. Tapi izinkan malam hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita punya understanding. Ketika penderitaan itu kita alami, dan penderitaan itu kita alami bukan karena kebodohan kita, bukan karena pemberontakan kita, bukan karena kita slip gitu dalam dosa, tidak. Kita baik-baik aja. Ya. Siapa itu ya namanya? Dia nulis satu tulisan yang dia bilang begini, when bad things happen to good people. Ketika hal-hal yang buruk terjadi pada orang baik, berapa banyak di sini bukan hanya orang baik tapi orang benar. Boleh angkat tangan saudara? Nah kalau yang gak enak itu terjadi pada kita mesti kayak apa? Jadi malam ini kita belajar untuk mempersiapkan diri. Bukan saya berdoa kemudian, waduh saudara bilang salah datang saya malam ini. Enggak saudara. Ya. Ayub ketika penderitaan itu datang, dia tahu bahwa penderitaan, begini loh saudara, tidak selalu merupakan hukuman. Enggak selalu saudara. Ya, kadang-kadang kita dalam frustasi kita. Saya lagi ngalami satu tantangan ya. Saya sempat minta ampun sama Tuhan. Tuhan, jangan-jangan ada dosa yang saya lakukan. Ampuni. Roh Kudus bilang kamu tidak ada salah apa-apa. Tapi ini memang seperti lagu itu, ya kan? Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Betul saudara? Iya. Ya. Dan memang kalau kesulitan datang, kita tetap mesti cek diri kita. Tapi untuk mungkin ada perilaku yang harus kita perbaiki. Tapi
ketika kita menderita, itu enggak selalu hukuman Tuhan buat kita. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti ini yang saya bilang tadi, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Coba saudara lihat apa yang Tuhan ngomong tentang dia. Kalau ada orang kayak gini di gereja, pasti gembalanya seneng banget. Ini orang, ini kebanggaan kita. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini orang luar biasa, betul nggak saudara? Paling enggak di gereja dia dikasih tugas asyir ya, paling tidak itu. Kalau bukan dijadikan koordinator. Orang seringkali bilang, saya salah apa ya? Tapi dalam Injil Yohanes pasal 9, Tuhan Yesus pernah ditanya sama murid-muridnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kan memang ada ya di dunia ini ya, dunia kita ini dunia yang tidak sempurna. Ada orang-orang tuh yang lahir dengan, ini maaf ya, disabilities dibilang. Kecacatan-kecacatan tertentu. Nah ini orang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Nah ini kecenderungan manusia. Kalau penderitaan datang, pasti pikiran kita nomor satu, ki dosane apa ya wong iki? Bener nggak saudara? Iya, coba senggol dur kiri kanan. Lain kali ojo gampang-gampang menghakimi. Belum tentu saudara. Ya, malah kalau kita baca ayat ini bilang begini. Siapakah yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Baca yuk ayat 3 sama-sama, bisa kelihatan nggak ya? Cukup gede kok ya ini ya. Ini memang bagian multimedia saya itu Gen Z ya saudara. Senengannya kalau bikin tulisan itu cilik-cilik, saya enggak tahu kenapa. Mungkin karena matanya dia bagus kan. Yang seangkatan saya ini sudah enggak sepiro cereng ya saudara. Tapi ya ini kelihatan ya. Ayat 3 coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena itu belum tentu saudara. Sesuatu yang kelihatannya miserable itu ya. Sesuatu yang kelihatannya tuh celaka itu kemudian karena hukuman Tuhan. Belum tentu. Itu sebabnya penderitaan juga harus, saya pakai kata ini, diresponi. Nomor 2, dengan ketenangan. Ketika kita mengalami itu. Beberapa kali di dalam kehidupan saya, saudara. Saya melewati ini. Memang ada yang disebut dengan the experience of valley, dibilang. Pengalaman lembah. Coba saudara, kalau iseng-iseng di rumah tuh coba cari ayat-ayat yang bicara lembah gitu saudara. Kita tuh senangnya ayat yang di puncak ya. Kita jarang merenungkan yang di lembah. Padahal di dunia ini banyak yang sedang mengalami pengalaman lembah. Salah satunya Raja Daud, saudara. Hobi saya membaca ya. Jadi kalau saya bilang saudara saya membaca itu memang hobi saya ya. Saya baca satu buku menarik, saudara. Judul buku itu sekarang tuh diterjemahkan judul yang berbeda tuh judulnya adalah Tuhan di manakah engkau, itu judulnya. Tapi kalau yang dulu itu judulnya Pengalaman Padang Gurun gitu saudara. Yang seringkali disebut istilah yang lain itu adalah The School of the Holy Spirit, dibilang sekolah Roh Kudus. Siapa yang pernah di Padang Gurun? Daud salah satunya. Dan karena itu lahir Mazmur 23. Loh kok bisa Pak, apa hubungannya Mazmur 23 kan berbicara tentang the good shepherd, betul gak saudara? Gembala yang baik, tapi ada satu ayat bilang begini, sekalipun aku berjalan di dalam, apa saudara? Lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya,
sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Saya coba ngecek ya belakangan ini, nanya-nanya, ngobrol gitu ya. Di mana orang tuh paling sering mengalami Tuhan? Bukan di puncak ternyata, tapi di mana saudara? Di lembah. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Nanti kalau kapan ada yang kesaksian di sini, perhatikan saudara. Sebuah kesaksian selalu diawali dengan penderitaan. Memang ada orang yang kesaksian tentang berkat, ada. Ya. Makanya juga ada ayat bilang di rumah duka itu orang lebih berhikmat katanya daripada di rumah pesta. Sebab di rumah duka orang ingat akan dirinya. Tapi di rumah pesta seringkali orang lupa diri. Bener ya? Di rumah duka. Dulu rekan saya itu Pak Kris Manusama itu bilang, Den, orang itu biasanya ingat siapa dirinya itu di beberapa tempat. Di mana tuh Pak? Nomor 1 katanya, di kuburan. Ya. Makanya sekali-sekali kalau ada yang berduka, meloklah ngubur ya saudara ya. Disitulah akhir daripada hidup kita. Kalau Yesus belum datang tuh yang kedua kali. Di rumah duka juga itu. Di rumah sakit. Benar saudara? Ini kelihatannya jarang ke rumah sakit ini. Sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Tapi saya gembala saudara ya. Gembala itu kunjungan itu ya penghiburan, adiasa. Kalau enggak rumah sakit. Tambah satu lagi saudara, penjara. Di 3 tempat itu manusia ingat siapa dirinya. Karena itu ketika penderitaan datang, kita mesti respon. Respon bukan reaksi. Loh Tuhan, kok ini? Aduh Tuhan, kok aku salah apa? Itu reaksi. Respon tuh ngambil waktu untuk tenang dulu. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Coba lihat. Lihat responnya Ayub. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Dan kemudian sujudlah ia. Dan apa saudara? Menyembah. Persis kayak Daud tuh gitu. Ada salah satu mazmur dibilang itu pujian di padang gurun ya. Yang dulu itu saya belajar ada yang disebut dengan the sacrifice of praise. Pernah dengar itu saudara? Korban pujian. Ya. Ketika di padang gurun dia menyembah, dia memuji. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Betul. Nggak ada seorang pun dari antara kita keluar dari kandungan ibu kita bawa handphone. Ya, wes metu aku. Nggak ada saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam ayat yang ke-22 itu ketika Ayub dalam kondisi yang sangat buruk. Itu dalam 1 hari loh saudara. Habis itu 1 hari anak-anaknya itu mati. Harta bendanya dijarah. Habis. In one day. Gila banget sih itu saudara. Kadang-kadang orang mengalami usahanya roboh lalu kemudian mulai hilang. Itu kan periodik ya saudara. Ini enggak. Jadi saudara bisa bayangkan pressure-nya. Tekanan yang dialami oleh Ayub. Oleh kesukaran. Tapi dia berespon. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa responnya benar. Dan dia tidak berbuat salah. Dalam kesemuanya itu, dalam Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4. Kalau dalam konteks perjanjian baru. Ayat 12 bilang begini saudara. Saudara-saudara yang kekasih.
Janganlah kamu heran. Jangan heran katanya Petrus. Santai bos, kira-kira tuh bahasa sekarang tuh gitu. Kalau anak muda sekarang bilang, wah aku bos, santai bos, relax aja. Jangan kamu heran, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kan berarti kan firman Tuhan menjelaskan kepada kita ini biasa aja gitu. It could be happen to anybody. Yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Bukan saudara, ini bisa terjadi pada siapapun. Sebaliknya bersukacitalah. Paradoks ya saudara ya. Betul gak? Loh ini kok bersukacita? Sebaliknya bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saya suka ini ada terjemahan The Message. Terjemahan The Message ini terjemahan paraphrase, saudara. Dalam bahasa Inggris dia bilang, friends, when life gets really difficult. Saudara-saudaraku, ketika hidup betul-betul sukar atau sulit, ketika pandemi banyak yang ngalami, tiba-tiba kerjaannya habis. Ada satu ibu di gereja kami, jemaat, yang dia kerjaan itu ada dua, saudara. Antar jemput sekolah, satu lagi itu mua. Mua itu kan kalau untuk orang marriage ya, ulang tahun, make up itu loh saudara. Make up artis, MUA, make up artis. Hari itu habis saudara. Dan dia punya 3 putri. Suami udah gak ada. Masih ada sedikit simpenan untuk bertahan. Ya apa saudara? Mana ada sekolah tutup, antar jemput gak jalan saudara. Iya kan? Dan karena itu pandemi kita ingat pada waktu itu. Selama pandemi siapa yang pernah terima undangan pesta kawin? Angkat tangan? Nggak ada. Semua di cancel saudara. Ada beberapa jemaat kami yang akan menikah, cancel semua. Ketika pandemi itu jalan 1,5 tahun, baru kemudian itu di reschedule ya saudara ya. Semua orang alami kesusahan. Dan teologi berubah setelah itu saudara. Di gereja itu, di Amerika itu ada banyak namanya mega church. Mega church itu yang jemaatnya itu enggak cuman antara 500 sampai 1000-an orang, belasan ribu saudara. Gedungnya itu bukan gede, keren. Layarnya ini, aduh, berapa kali lipatnya layar kita ini saudara. After pandemic, brodol gerejone. Para ahli ilmu sosial itu menyelidiki kenapa. Ternyata mereka salah ngasih message saudara. Message-nya gak balance. Tiap minggu dikasih message sing everything's gonna be alright. Because God loves you. His grace is upon you. Buat khotbah itu. Wah, dan jemaatnya senang. Karena memang gereja itu didesain dengan sebuah capacity yang ketika orang masuk itu nge-hype gitu. Nge-hype itu apa ya? Kebawa gitu. Musiknya, ya style panggungnya, dan aktor utamanya gembalanya saudara. Wongnya ganteng, keren, kata-katanya bagus. Jemaatnya senang dari minggu ke minggu. Waktu pandemi datang. Enggak ada artinya yang diajarkan itu karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Hidup ini enggak mudah. Hidup ini sukar. Justru karena hidup sukar kita butuh Tuhan. Amin saudara. Hari ini mereka berubah. Hari ini mereka berubah. When life gets really difficult, don't jump to the conclusion that God is not on the job. Jangan ngambil kesimpulan bahwa Tuhan enggak ngapa-ngapain, kira-kira gitu terjemahannya. Orang sering ngomong, Tuhan di mana sih Tuhan? Kok kayak bisa kayak begini Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Kayaknya Tuhan tuh nggak peduli gitu sama kita.
Instead dikatakan ayat 13, sebaliknya be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. Saya suka banget ini. Tetapi dikatakan bersukacitalah, bergembiralah, karena kamu sedang mengalami pengalaman Kristus. Jadi kita sama Yesus itu enggak cuman mau enaknya aja, enggak. Harus komplit, paketnya mesti komplit. Ya kan? Bapak rohani saya, Pak Arifin, cerita satu kali dia datengin seorang ibu, lalu ibu ini datang bawa anaknya. Sudah bilang, Pak, saya pengen anak saya ini kayak Pak Arifin. Diurapi, dikenal, diberkati, kira-kira gitu. Lalu si Pak Arifinnya jawab gini, iya puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi satu paket ya Bu. Ngerti saudara, satu paket? Gak enak itu, sih gak enak ono melok pisan, itu satu paket. Enggak cuman kita milih Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan. Tapi saya cuman mau yang ini loh, sing enak ini loh. Sing ora enake gak. Maaf ya saudara, saya kayaknya mengintimidasi saudara. Lalu dia bilang begini, this is a spiritual refining process. Ini adalah proses pemurnian secara rohani. Dan ditutup dengan perkataan hebat ini. With glory just around the corner. Dengan kemuliaan yang menanti kita. No cross, no glory. Kalau gereja mula-mula saudara, ngerti betul ini. Gereja itu 3 abad pertama itu sangat menderita. 3 abad pertama. Tapi gereja mula-mula adalah gereja yang mengalami refining proses yang strong. Kayak Ayub bilang, Ayub pernah bilang, nanti kita lihat ayat. Kalau dia menguji aku akan keluar seperti emas murni. Memang ilustrasi paling bagus refining proses itu adalah pemurnian emas, betul ya? Emas itu dibakar. Dan untuk mencapai kemurnian yang sesungguhnya 24 karat. Ternyata saudara, ketika pemurnian itu dimasukkan tembaga di dalamnya. Tembaga itu simbol apa, saudara tahu enggak? Dosa. Diuji. Waktu-waktu kayak begini kita diuji. Tetap setia enggak datang doa malam? Tetap setia enggak melayani Tuhan? Tetap setia enggak sungguh-sungguh? Atau kita mulai meninggalkan dia. Itu sebabnya, alasan yang ketiga saudara. Tuhan tetap terbuka ketika kita berdoa. Kalau saya pakai istilah doa dalam kesedihan itu doa dalam kejujuran apa adanya. So kalau baca kitab Mazmur tuh banyak tuh. Daud itu berdoa dalam kemarahannya saudara. Juga berdoa dalam kekecewaannya. Mengapa engkau biarkan aku menderita? Binasakan musuh-musuhku. Patahkan gigi. Coba baca itu saudara. Itu manusiawi banget itu. Kan kita tuh kadang-kadang datang sama Tuhan itu enggak apa adanya. Kita datang sama Tuhan tuh drama saudara. Kita bingung dengan kata-katanya. Di gereja kadang-kadang orang kalau doa tuh saya bisa tahu ini orang memang doanya doa dalam ketulusan apa adanya. Atau dia mungkin pengen dinilai doanya keren gitu. Sehingga dia atur kata-katanya. Makanya kenapa sih kita tuh susah banget misalkan gini nih saudara. Ya dulu saya sering bawa tim pelayanan kemana. Kadang-kadang kan kita satu tim tuh itu kadang-kadang disuruh doa makan aja enggak mau loh saudara. Cik doa makan ya cik. Ya ojo aku popa. Doa makan aja loh. Doa makan tuh kan gampang kan saudara, betul enggak? Kok diem semua? Doa makan susah tak? Enggak, Tuhan terima kasih kami mau makan. Biar perut kami kenyang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus amin. Mangan wes. Ojo aku bawa apa. Loh itu baru doa makan, belum doa yang lain saudara. Karena kita pikir,
wah kalau saya datang sama Tuhan harus yang enggak kok. Tuhan tuh ngerti kok kita tuh kayak apa. Cobalah sekali-kali praktekkan. Ketika saudara dalam kekecewaan berat, berdoa. Memang kadang-kadang saking ngabote, kadang-kadang kita kehabisan kata-kata tuh bisa. Makanya Tuhan kasih bahasa lidah sama kita. Hah? Benar gak saudara? Pak Daniel gimana Pak? Oh saya ngalami bolak-balik saudara. Saya kehabisan kata-kata. Yang saya lakukan horapakaya masyandara labat. Gianara patakana maralaba. Roh saya yang berdoa. Tapi Ayub ngajari kita. Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Menderita sekali dia. Ini gambaran penderitaannya ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ujung kepala. Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil duduk di tengah-tengah abu. Abu itu gambaran duka cita. Mendalam. Justru ketika dia begitu menderita, keadaannya nggak berubah. Tuhan nggak segera kemudian menolong dia atau merubah itu. Sepertinya Tuhan diam gitu. When God was silent katanya. Ketika Allah diam. Dan seperti manusia biasa, Ayub bisa aja putus asa. Tapi di tengah-tengah keadaan itu, dia berespon dengan respon yang luar biasa. Nomor 1, dia menolak semua godaan. Dia menolak semua godaan untuk menyalahkan Tuhan. Apalagi mengutuk Tuhan. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Jadi ketika teman-temannya datang. Ya kadang-kadang tuh orang tuh besuk kita, datang sama kita. Kadang-kadang tuh enggak menghibur malah nambah beban ya saudara ya. Tapi jangan diusir lah ya. Rungokno ae. Dan yang ngomong ini sama dia siapa? Istrinya. Makanya coba lihat ya. Jadi kan istrinya bilang begini, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Kutuki dia dan pergilah. Lalu Ayub bilang gini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Makanya kalau saudara dapat istri yang baik itu bersyukurlah saudara. Berapa banyak bapak-bapak di sini yang istrinya baik sampai hari ini? Boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan tolong dicatat nih. Nanti. Amin. Loh iya loh saudara. Saudara kalau punya istri kayak Ayub kira-kira gimana? Dan hebatnya Ayub ya. Nanti kalau saudara lihat Ayub dipulihkan. Kan dia dikasih anak lagi sama Tuhan. Alkitab tidak mencatat dia dapat anak dari perempuan lain. Ya perempuan yang sama. Keren ya orang ini ya. Orang ini pria sejati. Dia enggak ganti versi saudara. Atau tuker tambah. Ini 50 tahun, aku tuker 25-an. Enggak. Ya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan perkataan berikutnya ini bagus. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dengan apa saudara? Dengan bibirnya. Berarti kalau kita ngalami kesukaran itu hati-hati dengan bibir kita. Yakobus bilang lidah, tapi dia bilang lidah ya. Lidah itu adalah sesuatu yang ganas, dia bilang. Lidah ini kelihatannya lemah, bahkan seringkali jadi korban, benar nggak saudara? Berapa banyak saudara yang pernah lidahnya kecokot? Pernah? Pernah ya? Yang nggak pernah Anda beruntung. Saya pernah kecokot, tengah khotbah ini kecokot sudah. Kecokot, serius. Lidah seringkali jadi korban. Lebih kuat mana lidah dengan gigi? Hah? Kuat mana lidah sama gigi? Salah, lebih kuat lidah. Lidah enggak pernah merotol, untumu merotol. Kuat lidah itu. Dia memang, makanya orang kalau lembut, ya tenang, itu saudara jangan, gampang, belum tentu saudara. Ayub 7 ayat yang ke-11 bilang begini, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Ini yang saya bilang doa dalam penderitaan itu tadi. Dalam mengeluh dalam kepedihan hatiku.
Jadi dosa sama doa itu beda satu huruf. Doa yang dinaikkan dengan penuh keterbatasan penderitaan itu bukan dosa. Atau tanda ketidakdewasaan dikatakan. Itu tuh respon kita sebagai manusia, respon alami kita. Seperti seorang anak yang bergantung kepada bapaknya. Cobalah saudara ingat-ingat ya. Pernah nggak ada momen di mana anak kita itu curhat sama kita? Anak saya yang nomor 1 usianya sudah 24 tahun. Yang nomor 2, 22 tahun. 23 tahun. Sudah lumayan, bukan lumayan, udah dewasa kan ya sudah di atas 21 tahun ya. Tapi mereka tuh kadang sama saya, terutama anak saya yang pertama itu agak ada melonya anaknya. Kalau telepon mamanya ya, dia nggak di Surabaya saudara. Itu bisa 1 jam, 2 jam kalau telepon mamanya. Saya ikut nimbrung-nimbrung. Itu kadang saya ngopeng, saya dengerin tuh dia cerita gitu. Wah, aku nih madu, kesel sama aku mah. Itu loh. Attitude yang kayak begitu tuh kadang-kadang saya coba ya, ketika anak saudara itu curhat sama saudara. Apa saudara itu marah sama dia, saudaraku? Jengkel sama dia? Asal bilang kamu nih lemah kamu. Kan enggak kan? Kadang-kadang malah ketika dia enggak begitu, kita tuh kangen. Betul enggak saudara? Ya. Sama Tuhan juga gitu saudara. Tuhan bilang nih anakku yang satu ini sudah diberkati luar biasa. Enggak pernah lagi nih curhat-curhatan sama aku kata Tuhan. Sudah tak izinkanlah, tak kasih sedikit persoalan biar dia curhat lagi. Saudara, Allah mau kita berdoa kepadanya dengan kebergantungan dan kerendahan hati. Tuhan, kalau bukan Engkau Tuhan. Saya kadang-kadang diizinkan Tuhan ada dalam satu kondisi di mana saya nggak tahu saya harus bikin apa supaya persoalan saya itu selesai, saudara. Saya nggak tahu, saya coba minta tolong orang, coba ngelakukan sendiri, coba ngerjakan. Nggak ada jalan keluar. Jadi saya bilang Tuhan, kali ini kalau Tuhan tidak nolong saya habis saya. Tolonglah Tuhan. Saya perlu Engkau. Tapi kalau Tuhan nggak tolong ya wes lah gitu kira-kira. Tapi tolong ono Pak Tuhan. Ya, iya loh saudara. Tuhan tolong Tuhan. Mbok ya apa gitu loh. Pernah gak saudara doa gitu? Ayub melakukannya saudara. Penderitaan Ayub nih aduh. Dan yang keempat saudara. Makanya kenapa Tuhan gak mau kita tuh bergantung pada siapapun. Teman bahkan keluarga. Mungkin akan mengecewakan saudara. So be ready saudara. Bahkan orang yang saudara dulu pernah tolong dia sulit. Pun juga salah paham sama saudara. Istri Ayub, 3 temannya itu ketika Ayub dengar Ayub menderita. Langsung mereka datang. Dan kalau saudara baca ayatnya, mereka datang tuh untuk menghibur Ayub. Jadi motivasinya bagus ya, pastoralnya juga bagus dia. Gercep dia, langsung datang, 3 orang. Tapi ketika mereka berhadapan dengan Ayub, they are in the opposite direction. Mereka berdiri opposite-nya Ayub. Istri Ayub bilang, Ayub 2 ayat 9 yang saya kutip tadi. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ono bojo ngomongin kayak gini saudara. Ini perlu dikonseling. Ketiga teman Ayub gagal menghibur Ayub, apalagi membantu. Elifas
ngomong apa tentang Ayub. Dia bilang gini, enggak mungkin kamu tuh enggak bersalah. Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 21. Saya bikin ringkesannya aja saudara. Kebanyakan kalau kita mau baca. Makanya dia bilang gini, karena itu kamu ini pasti, kamu sampai menderita ini, pasti kamu ini salah. Enggak mungkin kamu kalau enggak salah itu sampai soro kayak gini tuh kira-kira. Karena itu dia bilang ini disiplin Tuhan ini. Pasal 5 ayat 17 sampai 20 ini disiplin Tuhan ini buat kamu. Coba orang itu sudah soro, ini yang orang bilang sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing gila, kena COVID plus AIDS saudara. Habis sudah. Masih diteken lagi. Terima nih disiplinnya Tuhan. Karpe dewe ya. Itu Elifas. Bildad ngomong sama Ayub bahwa Allah tidak mungkin menolak orang yang tidak bersalah. Ayub 8 ayat 1 sampai 22. Allah memadamkan terang orang jahat. Ayub 18 ayat 1 sampai 21. Malah nuduh Ayub jahat. Kamu ini jahat kamu. Selama ini kamu pasti ono sih enggak ngenah iki. Kamu duwe simpenan ya. Enggak, itu enggak ada. Cuman ini ilustrasi aja. Dia nuduh Ayub salah. Ayub patut dipersalahkan. So far. Temannya yang ketiga. Ngomong bahwa sebetulnya Ayub pantas dapat yang lebih buruk dari itu. Loh Ayub itu loh. Sudah gare balung sampai kulit. Masih ditambah penyakit lagi yang menekan dia. Ayub pasal 11 ayat 1 sampai 20. Dan dia bilang orang jahat model kayak Ayub itu pasti menderita. Semua mereka menudingkan jarinya. Jadi kalau kita tuh lagi dalam penderitaan, dituding orang. Coba senggol kiri kanan bilang, itu biasa. Biasa. Nah maksud saya gini saudara, kita juga nanti kalau ada orang yang menderita, jangan gampang-gampang nudingkan jari. Betul gak? Iya. Dan ini pesan saya saudara. Karena saya ini gembala. Gembala itu kadang-kadang kalau datengin jemaat yang lagi ngalami sesuatu tuh kepinginnya tuh ngomong. Menguatkan kah, kasih kata-kata penghiburan kah. Tapi saya belajar satu prinsip sangat penting saudara. Prinsip sangat penting itu apa? Nek ora iso ngomong ya gak usah ngomong, meneng ae. Ada teman saya gembala gini, saknone Pak ya orang ini. Saya tuh sampai gak bisa ngomong loh Pak. Saya tadi tuh pengen menghibur, sampai jadi saya diem aja. Itu bagus saya bilang, timbangan gue ngomong salah ngomong. Kadang-kadang orang itu gak perlu denger omongan kita saudara. Dia tuh cuma perlu ditemani. Jadi duduk sing genah, wis ngene lah apa. Gawakno panganan lah wis. Nek ora iso ngomong ya gawakno ya apa ta, buah ta, minuman ta, panganan ta, Ci ini loh Ci, ya. Wes meneng ae. Ndak kita kadang-kadang kan ndak tahu mesti ngomong apa, betul enggak Saudara? Dan itu wajar aja karena memang kita enggak maha tahu, Saudara. Jadi saya sama istri saya kadang diem aja. Ya diam, memang awkward, nggak enak kan kayak gitu kan, pengennya kan ngomong gitu, iki pendeta, iki mosok mbok yo apa 1-2 ayat kayak dikutip gitu sampaikan, tapi timbangannya salah, karena saya pernah keliru, malah tambah gak enak Saudara. Waduh, istri saya bilang kan kok ngomong ngono mau, loh maksudku gak ngono, salah loh kan, kok dia mikir gini, waduh, habis itu saya gak pernah ngomong, diem. Ini kakek ngomong ki arek telu iki Saudara. Iki punya ini the spirit of kacang. Tahu kacang? Kakek cangkem. Mereka nasihatnya enggak bermanfaat. Kata-katanya enggak memberikan harapan. Mereka mengecewakan Ayub justru ketika ia membutuhkan. Ketika Ayub membutuhkan mereka. Sama kayak Petrus, Yohanes, Yakobus ketika Tuhan Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani untuk menemani dan menguatkan dirinya. Aku seperti mau mati rasanya.
ikutlah bersama-sama dengan aku. Yesus berdoa, wong telu iki lha apa? Ngorok. Kebacut enggak, Saudara? Makanya kalau saudara, ada saudara, teman, nggak saudara ngalami kayak gini. Coba senggol lagi kiri kanan, sambil senyum bilang, itu biasa. Tuhan pun ngalami gitu. Tapi yang terakhir, yang kelima. Tuhan menggunakan sebetulnya penderitaan untuk mengajari kita tentang dirinya. Makanya saya suka ini meskipun lagu kuno, mungkin nanti kita nyanyi lagu inilah ya. Dia bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa saudara? Karena pada akhirnya kalau kita lihat, nanti saudara baca sendiri ya, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya hanya ingin bacakan ayat 5 dan ayat 6 saja. Ayat 5 dan ayat 6 saja. Dibilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Memang dengar kesaksian itu menguatkan. Tapi jangan cuma dengar kesaksian, alami sendiri saudara. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan dia bertobat sudah. Dia bilang, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa yang dia pelajari tentang Tuhan? Cepat aja ya saudara. Pasal 42 ayat 2a, dia belajar tentang Allah yang Maha Kuasa. Ayat 2b, Allah yang berdaulat. Ayat 3, Allah Maha Tahu. Pasal 40 ayat yang keempat, Allah itu tidak bergantung pada siapapun atau apapun. Dia Allah yang independen. Dia tidak tergantung kepada apapun. Pasal 42 ayat yang kelima, dia Allah yang menyatakan dirinya. Dan ayat yang ke-6, dia Allah yang kudus. Justru seringkali melalui penderitaan, kita mengenal dan mengalami dia di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Justru. Ya. Dan saya mau tutup saudara. Malam hari ini pesan firman Tuhan ini dengan pemulihan yang dialami. Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita itu terus di bawah saudara. Pernah dengar istilah ini enggak? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Banyak orang Kristen mikirnya from glory itu dari satu puncak gunung mencolot ting ke puncak gunung yang lain. Salah saudara. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu dari puncak gunung turun, ngalami lembah, baru apa saudara? Naik lagi. Ya, dan saya kasih tahu saudara, ketika saudara ada di lembah, itu berarti sebentar lagi saudara akan naik. Ya kan? 12 pengintai, 10 orang, itu gagal paham. Karena Tuhan janjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan Tuhan utus mereka. Untuk apa? Kamu lihat kata Tuhan. Supaya maksud Tuhan itu kasih foretaste bahasa Inggrisnya. Incip-incip. Incip-incip Tuhan, enak ya. Mari ngono tuku, betul gak saudara? Iya, itu maksudnya. Jadi Tuhan utus 12 orang. Coba kamu lihat negeri yang aku janjikan. Dan di negeri yang Tuhan janjikan. Ada tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka pulang bawa sampelnya. Tapi at the same time pada waktu yang sama di situ juga ada raksasa. Maksudnya apa Pak Daniel? Kalau jenengan dino iki ndelok raksasa berarti sampean wis di tanah perjanjian. Jangan fokus sama raksasanya.
fokus sama tanah yang berlimpah susu dan madunya. Why? Kenapa? Karena raksasanya itu bagiannya Tuhan, saudara. Tuhan cuma mau kita fokus sama susu dan madunya. Makanya di dalam kesukaran kita justru mengalami Tuhan. Yuk bangkit berdiri, saudara. Kita naikkan pujian yang tadi ya. Tahu ya kunci apa ya? Taulah dia pemain musik ya, saudara ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, yes, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi dari depan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi saya tuh punya hobi lain, saya mesti ngaku sama saudara. Nonton, saudara. Baca sama nonton. Dan saya itu paling benci, saudara. Paling benci. Nek nonton itu akhirnya itu elek. Sad ending. Wes bayar. Sad ending. Mulai iya ngono yo. Gak pinter sutradara nih, gak mari sekolah nih. Tapi paling happy kalau happy ending. Dan Ayub nih happy ending, saudara. Happy ending. Kesehatannya dipulihkan. Ayub pasal 42 ayat 10a. Dipulihkan kesehatannya. Pulih total. Sesusah apapun, sesulit apapun, seburuk apapun penyakitnya. Tidak terlalu susah buat Tuhan untuk memulihkan. Betul, saudara? Bukan cuma itu, saudara. Reputasinya dipulihkan. Ayub 42 ayat 11 sampai 12. Bahkan Tuhan bilang gini sama yang Elifas, Bildad sama Sofar, 3 orang konco kemplo ini, saudara. Kamu ndak minta ampun sama Ayub, soro kamu. Kalau Ayub ndak berdoa buat kamu ndak akan dipulihkan. Saya bayangkan 3 orang pucet luar dalam tuh, saudara. Baru setelah Ayub berdoa buat melepaskan pengampunan. Jadi kalau kita dalam keadaan susah dan ada orang yang nambahin susahnya kita, jangan dikutuki ya, saudara ya. Ampuni aja. Amin, saudara. Diberkati. Nanti reputasi saudara dipulihkan. Dipulihkan reputasinya Ayub. Bukan cuma itu, keluarganya dipulihkan. Amin. Pasal 42 ayat 13 sampai 16. Tidak ada di seluruh negeri, kata Alkitab, anak-anak perempuan yang secantik anak-anaknya Ayub. Tuhan kasih anak laki-laki maupun anak perempuan. Hartanya double, saudara.
2 kali ganda. Dan enggak sampai di situ, kekayaannya juga dipulai ini daftarnya ini. Saya cuman mau ngomong gini sama saudara. Ujian itu ada selesainya, saudara. Ujian itu enggak selalu berjalan, enggak kok. Ujian itu ada akhirnya. Coba kasih tahu kiri kanan, bilang ujian itu ada akhirnya. Iya toh? Ujian itu ada akhirnya. Dan akhirnya itu happy ending. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan malam hari ini saya berdoa buat saudara. Kalau ada saudara yang sedang mengalami pergumulan atau sebut apapun, saudara ada di lembah. Saya mau berdoa saudara, supaya gadanya dan tongkatnya itu yang menyertai kita. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Ayub bilang keluar seperti emas murni. Yang sedang mengalaminya boleh angkat tangan malam hari ini. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Anak-anakmu yang sedang mengalami pengalaman lembah, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami tekanan. Satu keadaan yang tidak mudah. Memang kekuatan kami terbatas Tuhan. Tapi biarlah kami boleh berespon dengan benar ketika hal itu terjadi. Karena kami percaya pencobaan itu ada akhirnya. Dan kami juga percaya anugerah dan kasih karunia-Mu pasti memampukan kami. Yang bergantung kepada Engkau. Dan yang percaya kepada karya-Mu, kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara. Tapi Roh Kudus kiranya mengajar lebih lagi untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau membawakan kebenaran firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Nah, kami percaya kami ada dalam keadaan yang lebih baik daripada keadaan kami yang sebelumnya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama dari segala nama kami berdoa, kami meminta dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Herman. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Lewat badai cobaan, semuanya ku tahu Bapa. Amin, amin. Lewat badai cobaan, semuanya ku tahu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku tahu Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Ku yakin Dia selalu, Dia baik lewat badai dan cobaan, mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ibadah malam ini. Dan kalau malam ini juga kami diberi kesempatan untuk beri yang terbaik, mari Tuhan bicara pada kami berapa yang harus kami beri. Biar itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap jadi berkat, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapak Ibu diberi kesempatan ya untuk menabur melalui para petugas yang bisa menjalankan tugas, ataupun scan barcode, ataupun transfer ke rekening Victory seperti biasa ya. Saya baru mendarat Bapak Ibu, dan seperti kebiasaan penerbangan di Indonesia, ngalami delay saudara ya. Harusnya jam 7 tadi sudah mendarat, ternyata jam 8 baru mendarat. Tapi anyway, saya berusaha untuk tetap datang, sekalipun terlambat. Makasih Pak Daniel untuk pelayanannya dan istri yang mendampingi ya, makasih. Adapun beberapa pengumuman, besok hari Jumat itu ada Valentine's Day-nya Land of Judah, dan di pagi hari itu ada tim sosial ya. Dan kemarin ada orang dari Amerika menghubungi saya untuk meminta doa untuk rumahnya yang banyak hantunya katanya. Wah saya pikir gini ya, tak apa lah. Orang Amerika sih percaya yang begitu juga ternyata ya. Dan besok beberapa rekan akan hadir untuk bersih-bersih rumah. Dan di hari Sabtu akan ada pernikahannya Yudis. Yudis ya, sudah siap kamu Yudis ya? Ya oke. Dan di hari Minggu kita bersama-sama dengan Pramono Limanto, Pak Pramono Limanto. Mungkin hari Minggu suasananya sudah Valentine ya. Dan minggu depannya baru kita pakai congsam semuanya ya. Dan nanti akan ada pembagian angpau di gereja. Ya, yang paling tua yang bagi angpau, nanti Pak Teddy yang bagi angpau ya. Oke, I think tidak ada lagi tambahan pengumuman ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah melayani, Tuhan memberkati setiap kita. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah kita ngucap syukur sama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu Dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. di setiap langkah Amin, amin. Dan ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu. Anugerahmu besar bagiku. di setiap langkahku. Ku memujimu Tuhan. Oh, ku memujimu. Hamba berdoa untuk setiap umatmu yang ngambil bagian dalam pelayanan di Revival Worship Night ini Tuhan.
apapun yang kami lakukan di dalam, bersama, dan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, setiap bentuk persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan, baik ucapan syukur, persepuluhan, apapun bentuknya, Engkau yang menerima dan Engkau melipat gandakan, mengubahnya menjadi tuaian yang besar, sehingga janji Tuhan tergenapi, tidak ada orang miskin di antara kami. Semua kami hidup berkelimpahan, semua kami hidup lebih dari cukup. Dan kami tahu apapun yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang Kau kerjakan bagi kami. Olehnya Tuhan, kami tumpang tangan di atas kepala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Dan kami tahu ada berkat besar dalam setiap ibadah kami, Tuhan. Lainnya, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Mari saudara yang terkasih, kita angkat tangan kita malam hari ini. Kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat yang buat kita senantiasa terima kebaikan, kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan. Berkat yang membuat kita sehat, diberkati di bumi, diberkati di surga. Berkat yang membuat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera. Dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berkat yang buat hidup kita lebih dari pemenang. Dan biarlah kita terima great breakthrough. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Seperti Tuhan mendengar doa Yabes, percaya Tuhan juga mendengar doa-doa kita malam hari ini. Percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Mari saudara terkasih, kita percaya, kita terima semua berkat-berkat ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.